Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. uh, Thayyib, ana Mumtaza dengan NIM 2214020127. Pada kesempatan kali ini ana akan menjelaskan penjelasan hadis Tarbawi dengan tema cobaan hijrah yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dari Abu Bakar As-Siddiq yang bunyinya Haddatsana Anas bin Malikin anna Abu Bakrin As-Siddiq haddatsahu qala nazartu ila aqdamil musyrikina ala ru'usina wa nahnu fil ghari fakultu ya Rasulullah law anna ahadahum nazara ila qadamaihi absarna tahta qadamaihi faqala ya Aba Bakrin ma zannuka bisnainillahi salisuhuma rawihul Bukhari wal Muslim wa Tirmizi wa Ahmad. Terjemahan hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dari Abu Bakar As-Siddiq. Ia berkata, saya melihat telapak-telapak kaki orang-orang musyrik di atas kepala kami, dan kami berada di dalam gua. Lalu aku berkata, ya Rasulullah, jika salah satu dari mereka melihat kedua kaki mereka, maka dia akan melihat bahwa kita ada di bawah kedua kakinya. Maka Rasulullah berkata, ya Abu Bakar, janganlah kamu menyangka bahwasannya kita hanya berdua di dalam gua ini. Akan tetapi ada Allah di antara kita berdua. Ada Allah yang ketiga di antara kita berdua. Hadis riwayat Bukhari, wa Muslim, wa Tirmizi, dan Ahmad. Poin selanjutnya pada hadis ketiga dengan tema cobaan hijrah adalah terjemahan perkata atau mufradat. Nazartu, saya melihat, ila, kepada, aqdami, telapak-telapak kaki, al musyrikina, orang-orang musyrik, ala, di atas, ru'usina, kepala-kepala kami, nahnu, kami, fi, di dalam, al-ghari, gua, fakultu, maka aku berkata, lau, jikalau, ahadahum, salah satu dari mereka, nazara, melihat, qadamaihi, kedua kaki mereka, absarna, dia akan melihat kita, tahta, di bawah, ma, tidaklah, zannuka, kamu menyangka, bisnaini, kita hanya berdua, salisuhuma, yang ketiga dari kita berdua. Itu adalah poin ketiga, yaitu pada poin al-mufradat atau terjemahan perkata hadis dengan tema cobaan hijrah dari Anas bin Malik. Poin keempat yaitu kandungan dari hadis dengan tema cobaan hijrah, yaitu hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana perjalanan hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah, ke Yasrib kalau sebutannya dulu. Yang kita kenal ya ini dengan perjalanan hijrah. Nah, pada kala itu Rasulullah SAW dan Abu Bakar ia hendak berhijrah ke Yasrib. Namun kepergiannya untuk berhijrah ini banyak diketahui oleh orang-orang musyrikin, sehingga mereka ingin mencegat Rasulullah untuk pergi berhijrah karena mereka tidak ingin Islam tambah meluas di Jazirah Arab. Maka dari itu Abu Bakar dan Rasulullah SAW bersembunyi di dalam gua Thur saat sebelum ia pergi hijrah. Dan orang-orang musyrik pada kisahnya telah menunggu Rasulullah dan Abu Bakar
keluar dari rumahnya dengan beberapa kaumnya. Namun Rasul dan Abu Bakar dan juga Ali bin Abi Thalib telah menyusun metode yang mana Ali bin Abi Thalib menggantikan Rasulullah tidur di atas ranjangnya, sehingga saat kaum musyrikin menggedor rumah Nabi, tetapi yang keluar tidak sesuai dengan harapannya, yaitu Ali di atas tempat tidurnya, karena Rasulullah dan Abu Bakar telah bersembunyi di dalam gua sur. Gua sur ini bentuknya seperti lubang, dan Rasulullah SAW dan Abu Bakar bersembunyi di sana, yang untuk bersembunyi dari kejaran orang-orang musyrikin. Lalu orang-orang musyrik tersebut saat hendak mencari Rasulullah, karena tadi pagi tidak didapatkannya Rasulullah di dalam rumah, lalu mereka berpencar mencari Rasulullah dengan dibagi beberapa kelompok. Nah, ada beberapa kelompok yang mendapati jejak Nabi Muhammad, lalu mereka berlalu lalang di depan gua tersebut. Karena mereka ragu bahwa ada Rasulullah di dalamnya, dikarenakan di depan gua tersebut terdapat sarang laba-laba yang sangat besar. Maka dari itu orang-orang musyrik yang berada di depan gua tadi ragu untuk masuk ke dalam gua itu, karena mereka merasa tidak akan mungkin ada orang yang masuk ke dalam gua dengan adanya jaring laba-laba yang sangat besar dan sangat tebal itu. Lalu pada saat itu Abu Bakar melihat dari dalam gua kaki orang-orang musyrikin yang sedang berlalu-lalang di depan gua, yang sedang mondar-mandir di dalam gua itu. Sebelum itu ada sedikit kisah bahwasannya betapa Abu Bakar ini sangat mencintai Rasulullah SAW. Saat menemukan gua sur ini, Abu Bakar mendapati ada beberapa lubang-lubang kecil yang memungkinkan kaum musyrikin melihat mereka di dalam gua itu. Maka untuk menutupi lubang-lubang itu, Abu Bakar menutupinya dengan kedua tangannya dan kedua kakinya. Lalu setelah menjelang beberapa saat, Abu Bakar merasakan sakit di bagian kakinya yang sebelah. Tapi sebenarnya Abu Bakar ingin memberitahukan kepada Rasulullah, kan tetapi pada saat itu Rasulullah sedang beristirahat, sehingga beliau tidak sanggup untuk membangunkan Rasulullah karena sangat cintanya kepada Rasulullah. Lalu saat terbangun, Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar karena melihat kondisi Abu Bakar dengan wajah yang telah kepedihan. Lalu Rasulullah bertanya, "Wahai Abu Bakar, ada apa denganmu?" Lalu Abu Bakar menjawab, "Kakiku ya Rasulullah, yang sebelah seperti ada yang menggigit atau kesakitan." Lalu ternyata benar saja sebelah kaki Abu Bakar digigit oleh binatang melata. Oleh karena itulah Abu Bakar merasa kesakitan di sebelah kakinya. Lalu lanjut, pada saat Abu Bakar melihat kaki-kaki orang musyrik yang sedang mondar-mandir itu, Abu Bakar gelisah. Ia berkata, "Ya Rasulullah, jikalau ada salah satu dari mereka, kaum-kaum orang musyrikin di luar itu, melihat kedua kaki Rasulullah dan Abu Bakar, maka mereka akan melihat kita." Namun yang pada kondisi itu Abu Bakar sangat-sangat ketakutan karena mereka sangat-sangat banyak di luar dan dengan kelengkapan senjata yang sudah pasti orang-orang musyrik itu siap membunuh Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar As-Siddiq. Lalu untuk menenangkan Abu Bakar, Rasulullah berkata, "Abu Bakar, janganlah kamu ketakutan atau ragu dalam hal ini. Tapi percayalah bahwasannya di antara kita berdua ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membantu kita." Yang dimaksudkan di sini adalah bahwasannya maksud Nabi Muhammad SAW
Rasul dan Abu Bakar tidaklah hanya berdua di dalam gua tersebut, tetapi ada pertolongan Allah, ada Allah yang akan membantu mereka. Baik, poin selanjutnya pada hadis dengan tema cobaan hijrah dari Anas bin Malik, yaitu ada 2 poin. Yang pertama, apa sih relevansinya dengan pendidikan gitu kan? Relevansinya dengan pendidikan dalam kaidah dalam hadis ini adalah yang menjelaskan bahwasannya seseorang itu haruslah percaya bahwa ketika seorang hamba itu berada di dalam jalan yang benar, maka pasti akan selalu ada pertolongan Allah sampai kepadanya. Dan jika ia mendapatkan ujian, baik itu ujian yang ringan, ujian yang berat, ujian yang rasanya sulit dijalani atau ujian yang rasanya mudah dijalani, jika ia berada di jalan yang benar, jika ia mempercayai Allah dan jika ia berhusnuzon kepada Allah atas semua masalah, bahwasannya semuanya ada solusi dan ada maksud di balik semua masalah tersebut untuk keimanan kita, maka Allah akan mempermudahnya. Jadi relevansinya dengan pendidikan adalah intinya bahwa seorang hamba, kita sebagai hamba Allah harus percaya bahwasannya Allah Subhanahu wa taala pasti menolong orang-orang yang beriman dan selalu berada di jalan yang benar. Poin yang kedua yaitu metode pendidikan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW pada hadis kali ini, pada hadis tentang cobaan hijrah yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ini, yang menggambarkan metode pendidikan partisipasi, yaitu metode keikutsertaan, yaitu yang mana pada metode ini Nabi mengajarkan secara langsung kepada Abu Bakar tentang keimanan. Dan pada saat Abu Bakar yang pada saat itu Abu Bakar sangat ketakutan, sangat ragu bahwasannya orang-orang musyrik di luar sana, di luar gua itu yang tengah berlalu lalang mondar-mandir bisa saja akan membunuh mereka jika mereka tahu dan melihat kedua kaki Rasulullah SAW dan Abu Bakar yang berada di dalam gua. Namun pada saat itu Nabi Muhammad SAW menenangkan Abu Bakar dengan mengatakan bahwasannya selalu ada Allah Subhanahu wa taala, akan ada selalu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang beriman dan selalu berada di jalan kebenaran. Jadi intinya kita sebagai hamba Allah jika ingin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita haruslah amar ma'ruf nahi munkar. Mungkin sekian yang bisa Ana sampaikan pada penjelasan video yang ketiga pada mata kuliah hadis nabawi, yaitu hadis ketiga dengan tema cobaan hijrah, hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Mungkin itu saja
Jika ada kesalahan, ana mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.